Pagi ini kita membahas itu. Dampak sholat khusyuk adalah akhlak yang mulia. Kenapa kita berharap begitu? Karena melaksanakan sholat sesedikitnya 5 kali sehari itu merupakan sarana penggemblengan. Saya pakai istilah penggemblengan itu kalau kita dulu waktu saya anak-anak itu suka melihat cerita tentang Gatot Kaca. Gatot Kaca itu masuk ke kawah yang kemudian di situ seperti digembleng, keluar dari situ dia menjadi orang yang sakti, perkasa. Dan itu dilakukan juga, saya tidak tahu mana yang lebih dulu, oleh orang-orang di agama lain. Kalau ingin mengukuhkan seseorang itu dia telah mengikuti agama dengan baik, maka dicelupkan dia di dalam dalam satu tempat yang dianggap suci. Keluar dari situ dia dianggap sebagai seorang yang beragama dengan baik. Itu jadi apa itu namanya? Saya tidak ingin menyebut nama persisnya, karena kalau saya menyebut nama persisnya nanti ini saya bisa dituntut undang-undang ITE. Jadi ada agama yang mencelupkan seseorang, apakah bayi atau orang tua, masuk di situ, kemudian dia dianggap sebagai telah sempurna keimanannya. Nah, di dalam Islam, di surat Al-Baqarah, Allah itu menyebut istilah itu adalah sibghah. Sibghah itu pencelupan, ya, pencelupan. Jadi kayak Gatot Kaca tadi dicelupin di situ, orang agama lain itu dicelupkan di air. Nah, kalau Allah pencelupannya tidak pakai air, ya. Airnya itu hanya bagian saja, yaitu seperti wudhu itu, ya. Jadi kembali lagi bahwa sholat sesedikitnya 5 kali sehari, sesedikitnya karena yang wajib saja itu 5 hari sekali, itu merupakan penggemblengan atau latihan mental rohani dan perilaku yang betul-betul intensif yang diselenggarakan untuk manusia. Tidak ada latihan yang seintensif itu di bidang apapun, termasuk bidang bisnis, olahraga, atau kesenian. Salat yang selalu dilakukan dengan benar, dengan hati yang khusyuk, bersama-sama dengan penerapan ajaran-ajaran keimanan, adalah bentuk pembinaan mental dan perilaku yang paling baik, yang tidak ada tandingannya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 138, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Perhatikanlah pencelupan Allah. Pencelupan ini kata yang dipinjam dari istilah baptis yang digunakan oleh pengikut agama lain, yang bisa ditafsirkan sebagai pembinaan jiwa. Sibghatallah, perhatikan itu, pencelupan oleh Allah. Dan siapakah yang lebih baik pencelupannya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Oleh karena itu sangat aneh bila seseorang sudah melaksanakan kegiatan sholat selama puluhan tahun, setiap hari 5 kali, tapi dampaknya tidak mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Sehingga sholat jalan terus, tapi kebohongan, korupsi, dan sebagainya itu tetap dilakukan. Itu berarti penggemblengannya tidak efektif. Sholat yang kita laksanakan setiap hari itu melibatkan segala aspek dari diri kita, termasuk keyakinan kita, pola pikir kita, perasaan kita, pendengaran, ucapan, gerakan mata, gerakan tubuh, dan kerapihan berbaris. Dan itu semua kita lakukan secara intensif
dengan mengusahakan semua itu terkonsentrasi dalam menghadap Allah. Itulah sebabnya sholat bisa menjadi tolok ukur kehidupan seseorang. Artinya, sholat bisa dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai karakter seseorang berkaitan dengan sikap batinnya dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mengusahakan agar sholat kita berdampak pada pola pikir dan perilaku kita sehari-hari, pagi ini insya Allah kita akan membahas prinsip apa saja yang perlu kita terapkan agar sholat kita berdampak. Dan kita bahas keterkaitan antara sholat dengan pola pikir dan kegiatan sehari-hari. Jadi ada prinsip-prinsip yang kita laksanakan di dalam sholat, kemudian kita kaitkan itu dengan kegiatan dan pola pikir sehari-hari. Dalam rangka mengusahakan agar sholat kita berdampak pada akhlak, kita camkan prinsip-prinsip sholat khusyuk, kemudian kita adopsi prinsip itu pada pola pikir, dan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya, sepanjang kita melakukan ritual sholat, kita selalu berusaha betul-betul mengingat dan merasa berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah. Jadi sepanjang kita sholat, kita ingat hanya Allah. Kemudian kita mengucapkan doa, memuji Allah, membaca Al-Quran. Itu semuanya adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah sangat intensif, karena kita betul-betul menyadari bahwa Allah memahami kita bukan hanya dari omongan kita, bukan hanya dari doa kita, tapi juga dari gerakan tubuh atau body language kita, dan bahkan dari gejolak pikiran dan perasaan kita. Allah mengetahui, sehingga kita terlatih dengan jujur karena kita berusaha bahwa apa yang sedang kita ucapkan itu senada dengan gerakan tubuh kita dan juga senada dengan isi hati kita. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita pikir, apa yang kita gerakkan itu sejalan, semuanya jujur. Jujur karena kita berusaha bahwa apa yang sedang kita ucapkan itu senada dengan gerakan tubuh kita dan kita terapkan di dalam dan senada dengan isi hati. Keberhasilan ini kita jaga agar tidak lepas kembali setelah sholat selesai. Kemudian kita melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya berbisnis, bekerja, atau melakukan perjalanan. Cara agar kejujuran dalam berkomunikasi ini tadi tidak lepas dari setelah sholat usai adalah dengan cara selalu berzikir. Zikir itu artinya ingat. Ingat itu pekerjaan pikiran. Jadi kalau namanya zikir, itu yang penting pikirannya ingat kepada Allah. Tapi sering ada orang yang mempersempit arti zikir, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sebenarnya ucapan kita mengucapkan la ilaha illallah alhamdulillah itu melatih supaya hati dan pikiran kita itu nyambung terus dengan Allah. Nah, kalau sudah terlatih, kita nggak usah mengucapkan, tetapi pikiran kita nyambung terus. Jadi ketika kita berbisnis, kita ngomongnya itu bukan zikir, bukan dengan muji Allah. Kita ngomong tentang bisnis, tentang harga barang dan sebagainya. Tapi pikiran kita nyambung. Aku ketika berdagang ini diawasi oleh Allah. Oleh karena itu aku berusaha apapun yang aku lakukan dalam berdagang ini sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau semacam itu, maka insya Allah tidak akan ada kecurangan dalam bisnis. Dan kejujuran dalam komunikasi, kesesuaian antara ucapan, isi hati, dan gerakan badan kita, itu kita bawa terus sampai sholat selesai. Dan untuk itu kita jaga komunikasi ini dengan cara selalu berzikir seperti firman Allah,
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ketika kalian sudah menyelesaikan sholat, maka ingatlah kepada Allah, baik kamu dalam keadaan berdiri, duduk-duduk, ataupun tidur-tiduran. Kita tidak bisa lepas dari salah satu dari tiga ini. Ketika saya berbicara di depan Zoom, saya duduk, itu qu'udan. Kemudian ketika kita bepergian, berjalan, kita berdiri. Kalau kita istirahat, merebahkan badan kita tiduran. Ini istilahnya bukan tidur. Kalau tidur itu berarti merem, tapi istilahnya itu ala junubikum. Badanmu itu rebah di satu tempat. Jadi apakah itu sudah merem, tidur atau tidak, itu tetap terkena. Ya. Zikir di sini penting. Ya, yang penting adalah selalu mengingat Allah di dalam hati atau pikiran. Sehingga ketika kita berdagang atau bekerja, mulut dan anggota badan kita berbicara dan bekerja untuk hal-hal yang secara lahiriah merupakan masalah keduniaan. Tapi kesadaran kita bahwa kita masih berkomunikasi dengan Allah, itu akan mengendalikan cara kita berdagang atau bekerja. Sehingga kalau ada tawaran atau ajakan melakukan kecurangan, misalnya kita lalu karena ingat kepada Allah, kita berkonsultasi dengan Allah, apakah tawaran ini diperkenankan oleh Allah atau tidak. Ya. Jadi sekarang ini tawaran-tawaran itu sangat merebak karena demokrasi kita ini demokrasi duit, sehingga jabatan-jabatan itu sulit kalau tidak melibatkan duit. Nah, ketika ada tawaran itu, bisa nggak kita mempertahankan diri? Kemarin ada teman yang datang, istrinya dua-duanya teman saya, suaminya pejabat yang dia bisa menjaga diri tidak makan atau memanfaatkan duit yang tidak halal. Jadi dia jaga sehingga dia bekerja, sudah pakannya sudah lumayan, tapi ya, mobilnya aja mobil dari orang tuanya yang sudah tua, ya. Dan untungnya mereka itu mendapatkan rumah dinas sehingga bisa tinggal di rumah dinas yang rumahnya cukup besar. Saya ditawari untuk bikin pengajian di halaman rumahnya. Kalau di rumahnya nanti khawatir COVID, di halamannya itu luas sekali. Jadi Masya Allah, ini ada teman yang bisa mempertahankan diri meskipun lingkungannya itu belum tentu bersih. Nah, itu caranya kita selalu megang atau selalu zikir, ingat kepada Allah bahwa aku ini selalu diawasi oleh Allah, bahkan aku ini selalu bersama dengan Allah. Nah, itulah sebabnya sholat khusyuk itu bisa menghalangi kita atau orang yang sholat, menghalangi dari perbuatan jahat. Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dosa apapun itu bisa masuk di dalam fahsya dan mungkar. Fahsya itu terutama perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu bisa mencuri, itu merugikan orang lain. Berzina itu juga merugikan orang lain. Mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh hati nurani. Kalau ada orang tiba-tiba mukul orang lain, tidak ada kesalahan kok tiba-tiba dipukul. Ini kalau bullying, membuli orang kan suka begitu. Nggak ada salah langsung didijak. Kalau anak-anak itu langsung dijitak begitu. Itu membuli. Tapi bullying itu tidak hanya berlaku untuk anak-anak. Di dalam bisnis, perusahaan yang besar itu ngerjain perusahaan yang kecil. Kalau bisa perusahaan yang kecil biar mati.
partai politik yang besar mematikan atau ngerjain partai politik yang kecil. Orang yang punya jabatan tinggi ngerjain orang yang di bawahnya dan sebagainya. Bullying itu berlaku di mana-mana, kapan saja. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin bisa terkendali caranya, kita usahakan sholatnya khusyuk, sehingga kita tidak melakukan hal-hal semacam itu. Nah, untuk mengkondisikan agar kita selalu menyadari kebersamaan kita dengan Allah, sebaiknya kita berzikir dengan antara lain mohon ampun kepada Allah, yaitu istighfar, memuji Allah. Memuji itu kata-kata apa saja yang memuji Allah, misalnya Allahu Akbar, kita memuji Allah Maha Besar. Kita mengucapkan Subhanallah, Allah Maha Suci, itu memuji Allah, bahwa Allah itu tidak pernah ada kekurangan apapun, tidak lemah dan sebagainya, itu Subhanallah. Dan mohon pertolongan, yaitu dengan berdoa. Ya, ada beberapa contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW setelah sholat selesai. Misalnya seorang sahabat namanya Thauban bercerita bahwa Rasulullah ketika selesai sholat, lalu beliau membaca atau beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan Rasulullah juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah yang memiliki keselamatan dan keselamatan semua darimu. Maha suci engkau Allah yang maha mulia dan maha maha besar, dan maha besar. Itu adalah zikir memuji Allah. Ada juga zikir yang lain yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita bahwa aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan bersabda, man sabbaha dubura kulli sholatin thalathan wa thalathin wa kabbara thalathan wa thalathin, dan seterusnya, ya. Rasulullah bersabda, siapa yang selesai sholat, ya, setelah sholat selesai, lalu dia membaca Subhanallah atau memahasucikan Allah 33 kali, membesarkan Allah atau bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali. Jadi Subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33. Dan yang ke-100-nya ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka ghafarallahu lahu ma amil wa in kana dhubuhu mithla zabadil bahr. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Oleh karena itu ini bisa kita gunakan, kita latih. Nah, terus setelah nanti membaca itu, kita jalan-jalan atau bekerja, itu kita ingat terus, ya. Kita tetap berkomunikasi dengan Allah. Misalnya lagi, kita memulai sholat dengan mengakui kebesaran Allah. Ini maksud saya, tadi kan prinsip apa yang kita pegang di waktu sholat, terus kita kaitkan dengan kegiatan kita setelah sholat selesai. Nah, ketika kita sholat, kita kan mulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kalau kita mengakui Allah Maha Besar, berarti kita ini maha kecil. Nah, karena itu selayaknya kita sholat menghadap Allah tidak sendirian, tapi kita ngajak teman bersama-sama menghadap Allah. Ibaratnya ya, dulu pengalaman saya kan dulu juga meliput di istana. Di istana itu kalau menteri
menghadap presiden ya karena menteri itu eh, apa suruhan Allah, suruhan presiden, nanti dipanggil apa yang sudah kamu lakukan, apa hasilnya dan sebagainya, sendirian ya. Tapi kalau yang menghadap presiden itu orang-orang biasa, biasa tetapi punya posisi di dalam kelompoknya, biasanya mereka tidak datang sendirian. Jadi misalnya asosiasi pertekstilan, itu ada ketuanya, ada sekretarisnya dan sebagainya, itu rombongan. Kalau ada guru-guru juga begitu, nanti rombongan datangnya. Kita ketemu presiden saja itu menghadapnya rombongan, padahal Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih perkasa daripada presiden. Masa kita menghadap Allah itu sendirian? Nggak layak lah. Maka kita selayaknya ketika mau menghadap Allah, ngajak teman, ayo kita bersama-sama menghadap Allah. Itu artinya kita selalu sholat berjamaah ya. Nah ketika di dalam sholat berjamaah itu kita masing-masing mengucapkan doa dan bacaan sendiri-sendiri, tapi tetap kita mengakui bahwa kita ini tidak sendiri nih ya. Karena ketika kita menyatakan Tuhan, hanya kepadamu aku menyembah, bukan aku tapi kami ya, karena memang aku mengucapkan ini sendiri. Yang apa yang saya ucapkan ini tidak didengar oleh orang lain. Misalnya ketika membaca Fatihah pelan-pelan di rakaat yang ketiga atau keempat di dalam sholat jamaah, karena sholat bacanya kan sendiri-sendiri, sebelah kita nggak dengar, tapi tetap kita menyebut diri kita sebagai kami, bukan aku. Kita diajari oleh Allah mengatakannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga pelajaran bagi kita bahwa menghadap Allah itu jangan sendirian. Gak level. Oleh karena itu selayaknya kita mengajak teman, makin banyak makin baik ya. Nah pada saat kita bersama-sama menghadap Allah dalam sholat berjamaah, kita juga menyusun barisan. Dalam bahasa Arab namanya sof itu barisan ya. Kita susun barisan rapih, masing-masing sudah tahu aturannya, rapih, lurus, rapat ya. Rapat itu ini kalau nggak ada COVID ya, kalau nggak ada COVID itu ya pundaknya ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Tapi itu artinya posisinya itu sangat dekat. Tapi ada orang yang yang penting kan kaki ketemu kaki, lalu dia kepingin tempat yang longgar, kakinya yang dibuka lebar, ya akhirnya renggang juga. Udah begitu kan ini nempel katanya, karena nempel terus ini jari-jarinya nginjek jari-jari orang lain. Ini karena dia nginjek jari-jari orang lain yang diinjek jari-jarinya khusyuknya itu juga terganggu gitu. Jadi pemahamannya itu nempel itu artinya saking dekatnya, tidak harus selalu menginjek kaki orang. Kalau menginjek kaki orang itu mengganggu kekhusyuan saudara kita yang ada di sebelah gitu ya. Kita mesti merapatkan barisan. Rasulullah itu sangat menekankan rapat dan lurusnya barisan. Rasulullah dikutip oleh Abdullah bin Umar, beliau bersabda, aqimus sufuf, luruskanlah barisan, wahadhu bainal manakib, dan hadhu itu artinya selurus segaris, buatlah segaris antara pundak-pundak. Jadi pundak dan pundak itu segaris, lurus juga berarti kan, jangan ada yang lebih maju atau mundur, itu namanya tidak hadhu ya. Wasuddul kholal, dan jangan ada celah. Lalu lunakkanlah tanganmu di tangan orang lain, artinya itu senggolan tapi jangan keras. Itu
Itu kadang-kadang orang itu dilebarkan supaya orang-orang itu tidak, orang sebelahnya itu tidak terekspos. Dan jangan kamu biarkan ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh setan. Siapa yang mau menyambung softnya, barisannya, maka Allah akan menyambung antar mereka, antar teman yang sama-sama sholat berjamaah. Waman qata'a shaffan qata'ahullah. Orang yang memutus barisan dalam sholat, nanti Allah akan putus. Artinya, sholat ini akan memperkuat persaudaraan, persahabatan antara sesama muslim. Inilah yang kita orang lain itu sulit memahami. Orang kalau rajin ke masjid, itu biasanya kesetiakawannya itu kuat sekali, sehingga mereka itu mudah sekali ideologinya, pola pikirnya itu sama, itu mudah. Oleh karena itu kalau ada orang yang ingin memecah belah orang Islam, yang paling bertahan itu orang yang biasa di masjid. Yang tidak biasa di masjid itu gampang sekali dipecah belah. Maka kalau kita ingin kokoh ya di masjid, bukan hanya kokoh secara politik ya, tapi kokoh di dalam kehidupan sehari. Nah, kita kompak juga ketika kita berjamaah, kita juga kompak bersama-sama mengikuti imam. Imam itu tujuannya untuk diikuti. Disebut imam itu supaya yu'tamma, supaya diikuti. Kita ikuti gerakan imam. Jangan suka-suka wah aku kepingin sujudnya lebih lama. Imamnya sudah duduk lagi dari sujud, dia berlama-lama sujud. Oh, itu sendiri itu, bukan berjamaah. Kalau berjamaah udahlah ikuti aja imam, tentu dengan harapan imamnya itu sholatnya sempurna, tumakninanya cukup ya. Jadi kita kompak mengikuti imam, dan kita memilih imam yang menurut kita adalah yang paling baik di antara kita. Nah, oleh karena itu terbiasa juga bahwa kalau kita memilih pemimpin, mesti kita pilih pemimpin yang terbaik. Kalau sampai kita mempunyai pemimpin yang bukan terbaik, ya salah kita, dan memang kewajiban kita untuk memilih. Kalau sampai yang jadi kok bukan orang yang terbaik, saya tidak bahas siapa-siapa ya. Kalau yang jadi adalah bukan orang terbaik, ya salah yang memilih juga. Gitu. Nanti ketika yang jadi bukan orang baik, protes. Nah sebenarnya protes itu alamat yang pertama adalah pada diri sendiri. Kemudian ketika sujud, ini prinsip juga dalam sujud, kita menghormati Allah. Saking kita menghormati Allah, kita rela menaruh bagian yang kita muliakan di muka kita taruh di atas lantai. Ya, kalau zaman Rasulullah itu tanah itu lantainya, nggak ada ubin. Sekarang udah pakai ubin yang bagus atau marmer, kemudian kasih karpetnya pun memilih yang bagus. Nah, sehingga kesan tunduk merendahkan diri kepada Allah itu menjadi kayak kurang berbekas. Kalau di tanah itu kan akan betul-betul merasakan. Ya, sebenarnya kalau kita tidak usah pakai karpet itu lebih baik. Tapi zaman COVID ini kita dianjurkan bahwa sajadah sendiri-sendiri. Ini darurat itu ya. Ya, jadi ketika sujud kita menghormati Allah dan sekaligus mengakui kerendahan diri kita. Dan kita sujudnya pun bersama-sama. Dengan demikian, dalam sholat berjamaah ada kebersamaan, kedekatan hati, dan kasih sayang. Hal ini mesti kita pertahankan terus sampai di luar sholat atau sampai sholat selesai. Jadi sholat kita, termasuk sujud kita, itu membekas dan mempengaruhi sikap dan perilaku kita di dalam bermasyarakat. Apa itu? Sikap kebersamaan dan sikap saling menyayangi. Itulah sebabnya digambarkan oleh Allah di surat Al-Fatih ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah artinya yang mengimaninya itu tegas terhadap orang kafir. Nah, poin yang saya ingin tekankan adalah ruhama ubainahum, saling menyayangi di antara mereka. Ini saling menyayangi. Ini kita melihat situasi politik yang membelah kelompok-kelompok di antara kita itu. Kelompok Islam satu mencemooh kelompok Islam yang lain. Ini nggak ada, ruhamanya tuh nggak ada. Mestinya ruhama bainahu, saling menyayangi. Ruk'an sujada, mereka sama-sama ruku, sama-sama sujud. Yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka melakukan itu dalam rangka mengharapkan karunia dari Allah dan juga ridhonya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda yang semacam itu bisa dilihat di wajah mereka, ada bekas sujud. Nah, bekas sujud ini juga ada yang menafsirkan fisik, jadi jidatnya hitam. Oh, bukan itu. Coba ini tadi yang saya cantumkan di PowerPoint di situ tidak mulai dari awal, tapi saya bacakan mulai dari awal. Ayat itu dimulai dengan Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Terus ruhama ubainahum, saling menyayangi. Jadi dan terus kemudian di belakangnya ada tanda-tanda mereka bisa tampak kelihatan di bekas sujud. Jadi bekas sujud ini bukan fisik tetapi mental, ya, ruhama, saling menyayangi. Kalau nggak ada saling menyayangi berarti sholatnya tidak membekas. Ya. Nah, praktek semacam itu, merasa rendah di hadapan Allah, kebersamaan dalam menghadap Allah yang maha besar, dan kerapihan di dalam berbaris dalam berjamaah, itu melatih diri kita untuk rendah hati, untuk saling menyayangi, saling melindungi di antara sesama orang beriman. Itulah antara lain yang disebut ayat itu sebagai bekas ruku dan bekas sujud. Dengan selalu menjaga rasa kebersamaan dengan Allah sampai sholat usai, kita juga merasa tidak layak kalau kita berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Tadi di dalam sholat kan merendahkan diri di hadapan Allah dengan sujud, kemudian sholat selesai dia congkak, ya, nggak kompatibel, nggak cocok. Maka termasuk bekas sujud adalah tidak ada rasa congkak di hati. Ini sesuai dengan pesan Allah, wala tusair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia yang lain karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ngomong jangan keras-keras. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bicaranya pelan, sehingga orang lain itu merasa aman. Kalau kita bicaranya keras, orang lain sudah ketakutan dengan suara kita. Nah, lagi, dampak sholat berjamaah juga bisa dilihat pada semangat saling melindungi. Jadi ada semangat saling melindungi karena kita berbaris sekaligus menjaga keamanan iman. Kita ada rasa saling melindungi antara anggota jamaah di masjid. Sebagai contoh, kita saksikan banyak masjid yang sekarang ini menyediakan santunan sembako. Begitu ada COVID, terus beberapa masjid itu menyediakan santunan sembako. Alhamdulillah kalau di Jakarta belakangan ini bansos dari gubernur itu rutin datang dan kondisinya bagus, sehingga suatu saat istri saya merasa kelebihan mau dibagi kepada tetangga semuanya bilang, oh kami udah punya. Jadi semua udah punya. Lalu saya bilang, kamu kalau mau ngasih gitu jangan memberi kepada orang yang KTP-nya DKI, mereka udah punya.
berikanlah orang yang KTP-nya bukan DKI, misalnya tukang sampah dan sebagainya. Nah itu mereka nggak dapat. Nah di kebanyakan masjid sekarang, terutama di Jakarta juga tersedia makan siang setelah sholat Jumat, diberi nama Jumat Berkah. Itu sekarang makin marak itu, sampai masjid-masjid yang kecil-kecil pun ada Jumat Berkah. Nah, semangat saling melindungi ini jangan sampai ada teman-teman yang lapar dan sebagainya. Itu digambarkan oleh Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian adalah pelindung sebagian yang lain. Di sini pelindung pakai kata aulia. Aulia itu jamak dari wali. Nah, dulu pernah ribut, aulia atau wali diartikan pemimpin. Sebenarnya aulia atau wali itu orang yang melindungi karena kasih sayang. Ya. Jadi orang tua yang melindungi anak disebut wali. Misalnya melindungi anak sebagai murid disebut wali murid. Ya. Anak yatim tidak punya bapak, tapi walinya siapa? Ya yang melindungi. Nah, karena itu pemimpin daerah diharapkan itu melindungi dengan kasih sayang. Maka pemimpin atau kepala di suatu kota madya disebut wali kota. Mestinya kalau provinsi itu juga wali provinsi. Cuma untuk membedakan dengan wali kota, namanya diganti dengan gubernur. Presiden itu juga wali, karena presiden itu seharusnya melindungi rakyat dengan kasih sayang. Maka presiden itu sebenarnya wali negara gitu. Ya, kalau ada wali murid, ada wali kota, ada wali negara. Cuma untuk membedakan lalu disebut presiden atau raja. Misalnya lagi, termasuk dampak dari sholat khusyuk adalah kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bukankah sholat itu ditentukan waktunya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena ditentukan waktunya, maka orang Islam itu sudah terlatih minimum 5 kali sehari. Itu selalu menjaga ketepatan waktu. Karena itu orang yang biasa menjaga ketepatan waktu sehari 5 kali, mestinya itu dia biasa punctual. Kalau orang rajin sholat masih memakai jam karet, itu tidak efektif. Ya. Jadi kalau kita masih tidak disiplin dalam waktu, kita cek, berarti sholatku masih belum benar. Kita perbaiki lagi. Ya. Misalnya lagi, termasuk dampak positif yang bisa kita harapkan dari sholat khusyuk adalah kebiasaan dalam menjaga kefokusan perhatian kita. Kita selalu fokus. Anggaplah orang yang sholatnya cepat. Kalau cepat sekali sih biasanya 2 menit ya. Yang cepat tapi sedang itu kira-kira 4 menit. Gitu. 4 menit aja. Dia kalau bisa fokus perhatian, itu sudah bagus sekali. Anak-anak sekarang nggak bisa tuh dia konsentrasi dalam 4 menit. Sebentar itu udah perhatiannya kemana-mana. Ya. Jadi kalau kita sudah terlatih dengan konsentrasi 4 menit, apalagi kalau sholatnya ditambah dengan sholat sunnah, apalagi ketika membaca surat itu dibaca yang panjang begitu, itu berarti melatih untuk membiasakan diri memfokuskan perhatian dalam waktu yang lama. Nah, orang-orang yang sukses itu biasanya karena pandai fokus, bisa fokus. Saya punya teman yang fokus dalam menulis gitu. Kamu menulis cerpen itu berapa lama? Aku menulis cerpen biasanya paling 1 jam atau paling lama 2 jam. Dan saya usahakan aku nulis itu mulai dari awal sampai akhir itu selesai dalam 1 kali duduk. Itu berarti kan dia kalau misalnya 1 jam atau 2 jam, dia bisa terlatih untuk fokus dalam 2 jam. Kita punya sarana itu. Sholat kita fokus dalam proses memfokuskan perhatian. Kalau kita rajin baca Quran, kita juga fokus lagi. Kalau kita baca sampai 1 jam, berarti kita latihan fokus 1 jam. Jadi imbas itu sebenarnya side effect atau byproduct dari sholat, dari zikir, dari baca Al-Quran.
adalah kemampuan untuk fokus perhatian dalam waktu yang cukup lama. Maka selayaknya lah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya beruntung dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Pantas kalau Allah menyebut qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang iman yang bagaimana? Kriteria satu, alladzina hum an salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Masih ada kriteria-kriteria yang lain, tapi yang disebut oleh Allah nomor satu adalah salat khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khusyuk salatnya, dan kita monitor, kita cek indikator-indikatornya. Antara lain kita lihat diri kita sendiri, perilaku kita sudah mulia atau belum. Kalau belum, cek kembali, barangkali sholatku masih belum benar. Ya. Jadi secara ringkas, sholat khusyuk adalah pelatihan yang sangat intensif agar berdampak dengan baik. Kebiasaan dalam sholat kita terapkan di dalam pola pikir dan perilaku. Nah, contoh dampak sholat khusyuk pada kehidupan sehari-hari adalah jujur dalam berkomunikasi, yaitu kesesuaian antara ucapan, isi hati, dan perilaku. Kemudian kita punya rasa kebersamaan, sikap saling menyayangi dan saling melindungi. Lalu disiplin waktu dan kemampuan kita menjaga fokus perhatian. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, membimbing kita, dan memfasilitasi kita untuk bisa sholat khusyuk dan berdampak pada akhlak kita. Amin.